Shalom semuanya. Halo adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekolah minggu GPI Peterongan. Apa kabar? Baik ya? Kalian pasti kangen ya dengan teman-teman, dengan kakak-kakak, dan dengan Bapak Ibu Guru. Pasti. Puji Tuhan, pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Itu semua adalah kebaikan dan kasih Tuhan Yesus kepada kita semuanya, sehingga kita diberi kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Adik-adik tetap semangat ya, taati protokol kesehatan, selalu cuci tangan, menggunakan hand sanitizer, pakai masker, bila perlu pakai penutup muka atau face. Adik-adik, marilah kita akan menghadap Tuhan supaya acara ini bisa berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Kita akan lipat tangan, tutup mata. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, mengucap syukur hari ini Engkau telah menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga pada hari ini kami semuanya boleh siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui sekolah minggu secara virtual. Biarlah Tuhan Kau akan hadir di tempat ini. Kau akan lindungi para petugas yang sedang bertugas untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kau akan buka hati adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Siapa di antara kalian yang sudah pernah melihat raksasa? Ya, baik itu di televisi, di Google, maupun di YouTube. Siapa? Wah, sudah pernah semua yang melihat raksasa. Bagaimana tubuhnya? Kecil atau besar? Besar, pintar. Raksasa itu bertubuh besar, tinggi, biasanya hitam ya adik-adik. Kalau di GPI Peterongan itu siapa? Mas Mika. Ya, siapa yang sudah pernah melihat Mas Mika dan kenal? Pasti seperti itu, tinggi, besar, dan hitam. Kemudian siapa yang kenal Dek Alin? Siapa kenal Gera? Mana Dek Alin, Dek Gera? Pasti kenal semuanya ya. Bagaimana tubuhnya? Besar atau kecil? Pintar, kecil. Kita bandingkan antara Gera dan Mas Mika. Apa perbedaannya adik-adik? Betul, yang satu tinggi besar, Mas Mika ya. Kemudian yang Gera kecil, mungil, dan biasanya lemah. Kalau Mas Mika kuat. Nah hari ini
adik-adik, kita mau belajar tentang seorang yang berbadan besar yang bernama Goliat. Dia adalah orang Filistin. Yang satunya yang seperti Geralt, kecil mungil dan ganteng, bernama Daud. Kita akan belajar dari dua tokoh ini. Ya, silakan adik-adik bercermin dulu, punya cermin di rumah. Adik-adik lebih mirip siapa? Lebih mirip raksasa kah? Seperti Mas Mika? Atau lebih mirip ke Daud yang seperti Geralt, ganteng, kecil? Ya, hari ini kita akan belajar dua tokoh itu. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel. Ya adik-adik, silakan dibuka Alkitabnya dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58. Di sini kita akan belajar tentang dua tokoh ini. Ya, kenapa Daud bisa sampai mengadakan perlawanan dengan Goliat? Ya, Daud yang masih muda. Kita akan melihat dari 1 Samuel pasal 17 ayat 40 sampai dengan 58. Kita awali dari bagaimana Daud yang masih kecil itu bisa sampai ke medan perang, adik-adik. Kok bisa? Ya, 1 Samuel 17 ayat 17 sampai 18. Mengapa Daud sampai bisa ke medan perang? Buya akan membacakan. Isai berkata kepada Daud anaknya, ambillah untuk kakak-kakakmu bertik gandum ini seeva dan roti yang 10 ini. Bawalah cepat-cepat ke perkemahan kepada kakak-kakakmu. Jadi adik-adik, di sini Daud diperintah oleh ayahnya untuk mengantar roti dan gandum kepada ketiga orang kakaknya yang sedang mengadakan peperangan, sedang bergabung dengan orang-orang Israel lainnya dan Raja Saul untuk melawan orang-orang Filistin. Di sini Isa ingin mengetahui kabar ketiga anaknya yang di sana lewat anaknya yang terakhir, yang keempat yang bernama Daud. Mungkin secara nalar itu tidak mungkin karena Daud masih kecil, tetapi itu diperbolehkan oleh Tuhan terjadi. Apakah Daud menolak perintah ayahnya, adik-adik? Kita lihat di ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sampailah ia ke perkemahan. Ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Adik-adik, Daud adalah anak yang hebat. Di samping elok parasnya, dia adalah anak yang bertanggung jawab. Dia taat kepada perintah orang tuanya, walaupun secara nalar tidak mungkin seorang anak kecil harus ke medan perang. Tetapi dia taat. Dia adalah pria yang bertanggung jawab. Dia tidak mau meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Dia menitipkan ternaknya kepada orang lain untuk menjaga ternak-ternaknya itu. Singkat cerita adik-adik, kemudian akhirnya Daud sampai ke perkemahan di mana ketiga saudaranya itu berada. Ketika sampai di sana, Daud menanyakan kabar ketiga saudaranya dan didapati ketiganya dalam kondisi baik-baik saja. Tiba-tiba ketika Daud sedang berbincang-bincang dengan beberapa orang Israel, muncullah apa adik-adik? Muncullah seorang raksasa, raksasa yang bernama Goliat. Dia adalah orang Filistin. Tidak ada seorang pun yang berhasil untuk melawan dia karena kekuatan dan kesaktiannya dan tubuhnya yang besar. Dia datang untuk mencemooh orang-orang Israel, menghina orang-orang Israel. Daud mendengarkan semuanya itu. Orang-orang Israel yang melihat itu lari tunggang-langgang, ketakutan ketika mereka melihat Goliat. Ketika Goliat pergi, lalu orang-orang Israel mengatakan kepada Daud bahwa barang siapa yang bisa mengalahkan Goliat,
kepadanya akan diberikan apa adik-adik? Kekayaan. Dan akan diberi anak perempuan dari Raja Saul. Kemudian seluruh keluarganya akan dibebaskan dari pajak. Luar biasa. Daud merekam semuanya itu. Dalam hatinya dia akan berjanji untuk melawan Goliat. Ketika beberapa orang Israel mengetahui hal ini, disampaikannya lah kepada Raja Saul tentang Daud yang berkeinginan untuk melawan Goliat. Maka adik-adik, dipanggilnya lah Daud menghadap Raja Saul. Ketika Daud menghadap, Daud segera menyampaikan keinginannya. Raja Saul, aku ingin melawan Goliat. Dia akan kupenggal kepalanya dan kupersembahkan kepadamu. Adik-adik, secara nalar mungkin atau tidak ya? Bagaimana tadi perawakan Daud? Kecil, lemah, tetapi dia punya keinginan untuk melawan Goliat. Secara manusia, secara nalar itu tidak mungkin. Tetapi Daud mengandalkan Tuhan. Dia mengatakan kepada Raja Saul bahwa dengan pimpinan Tuhan aku akan berhasil melawan Goliat. Karena apa adik-adik? Daud sudah merasakan pemeliharaan Tuhan. Daud pekerjaannya adalah menggembalakan kambing domba. Banyak sekali peristiwa sudah dia alami. Kambing dombanya dimakan oleh singa, dimakan oleh beruang, dimakan oleh harimau, di mana dia harus bertarung melawan harimau, singa, dan beruang. Tuhan selalu menyertai. Maka dengan pengalamannya itu dia yakin bahwa melawan Goliat pun Tuhan akan menyertai. Raja Saul mengatakan, anak muda, urungkanlah niatmu. Kamu tidak mungkin dapat melawan Goliat yang kesaktiannya sudah tidak diragukan lagi. Dia adalah seorang yang sudah terlatih, sementara kamu tidak punya bekal apa-apa. Tetapi adik-adik, Daud kembali meyakinkan Raja Saul. Raja, beri saya kesempatan untuk bisa mengalahkan Goliat. Saya yakin dengan pimpinan Tuhan, saya bisa membawa kepala Raja Daud kepadamu. Apa yang terjadi adik-adik? Raja Saul memperbolehkan. Silakan, saya beri kamu kesempatan. Tetapi ingat, kamu akan saya bekali dengan baju perang. Daud diberikan topi, baju untuk perang, pedang untuk perang. Itu dia coba, tetapi justru dia tidak bisa berjalan adik-adik, karena dia tidak terbiasa menggunakan alat-alat itu. Dilepaskannya semua alat itu. Kemudian dia pergi mengambil beberapa batu dari sungai dan dia menyiapkan alat ini. Apa namanya adik-adik kenal? Ini namanya apa ya? Ini namanya ketapel. Bahasa Jawanya blandring. Daud menyiapkan alat ini, dibawanya dengan tangan kanannya, lalu dia mengambil 5 batu, ya, 5 batu dari sungai, kemudian dimasukkan ke dalam tas, ya. Dia akan menemui Goliat. Ini adik-adik, ini Daud, kecil ya. Nah, ini Goliat. Wah, ini Goliat. Nah, adik-adik nanti bisa bayangkan orang yang sekecil ini akan melawan raksasa yang besar hanya dengan bermodalkan apa adik-adik ini namanya? Ketapel. Nah, saat yang ditentukan pun tiba adik-adik. Daud dipertemukan dengan
Goliat. Apa yang terjadi? Nah, ini di ayat 40 ya. Ini Bu Yayu bacakan ayat 40. Lalu Daud mengambil tongkat di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Nah, ini namanya ketapel, blandring atau umban adik-adik. Ya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Jadi Daud mendekati Goliat tidak menggunakan baju peperangan, tidak menggunakan alat, tidak menggunakan pedang, tidak menggunakan linggis dan sebagainya, tetapi cukup blandring dan batu, umban dan batu. Apa yang terjadi berikutnya? Orang Filistin itu, siapa adik? Goliat kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, Goliat menghina Daud, ya. Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat. Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Daud dihina, Daud dicerca hanya untuk meruntuhkan atau menurunkan semangat dari Daud. Tetapi Daud tidak gentar. Ya. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Daud ditakut-takuti bahwa dia akan dibunuh dan dagingnya akan diberikan kepada burung-burung di udara dan binatang-binatang di padang. Apakah Daud takut adik-adik? Tidak, betul sekali tidak. Daud tidak gentar sedikit pun. Apa kata Daud? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Luar biasa adik-adik. Daud tidak gentar sedikit pun. Lalu dia dengan lantang mengatakan, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Seperti itu adik-adik. Jadi Goliat menghina, Daud mengimbangi. Tidak ada perasaan gentar sedikit pun. Ketika Goliat lengah, apa yang terjadi adik-adik? Umbannya dimainkan, ketapelnya dimainkan, dia mengambil batu dari kantong plastiknya lalu cedok tepat mengenai dagu dari Goliat. Goliat yang bertubuh besar, Goliat raksasa itu jatuh tersungkur, tidak sadarkan diri adik-adik. Lalu apa yang dilakukan oleh Daud? Daud segera mendekat, kemudian pedang dari Goliat diambil lalu dihunuskan ke dalam tubuh Goliat. Mampuslah Goliat si raksasa yang sombong itu adik-adik. Hanya dengan apa adik-adik? Hanya dengan ketapel dan satu batu. Tidak usah menunggu 5 batu, satu batu Goliat sudah binasa. Kemudian Daud memenggal kepala Goliat dan mempersembahkan kepada Raja Saul. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini.
Sungguh menarik ya, perkelahian antara Daud dan Goliat yang secara manusia tidak mungkin, tetapi Tuhan sungguh menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Tuhan menunjukkan mujizat yang luar biasa atas diri Daud. Kemenangan yang dicapai oleh Daud bukanlah atas usaha Daud sendiri, tetapi oleh penyertaan Tuhan. Dan itu Daud menyadari. Adik-adikku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik tidak perlu takut karena adik-adik kecil, ya. Adik-adik tidak perlu takut karena adik-adik lemah. Adik-adik tidak perlu takut menghadapi apapun, walaupun kalian masih kecil. Sudah ada contohnya, siapa tadi? Daud. Percaya kepada Tuhan Yesus dan berserah penuh kepadanya, maka kita akan menang seperti Daud. Sebesar apapun persoalan yang kita hadapi, mari kita akan serahkan kepada Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan menolong kita. Mari kita akan menghafalkan ayat hafalan kita pada pagi hari ini yang cukup pendek dari 1 Samuel 17 ayat 37. Nanti adik-adik bisa menirukan dan menghafalkan. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pergilah, Tuhan menyertai engkau. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Lipat tangan, tutup mata, kita akan mohon pimpinan Tuhan atas firman yang telah disampaikan. Bapa yang Maha Kasih, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Hari ini kami boleh belajar dari tokoh Alkitab, seorang yang berbadan kecil tetapi mempunyai iman yang luar biasa. Kami boleh belajar dari Daud. Biarlah Tuhan, walaupun kami kecil, walaupun kami lemah, tetapi kalau kami bersandar sepenuhnya kepadamu, pasti Engkau akan memberikan mujizat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sekarang dan selama-lamanya. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan adik-adik pada hari ini. Biarlah firman Tuhan dapat berguna bagi adik-adik semuanya. Mari kita akan memuji Tuhan dengan lagu pujian Aku Pahlawan Kecil. Setelah tadi mendengarkan firman Tuhan yang sangat berguna, Bu Yayu akan mengajak kalian untuk membuat prakarya alat yang digunakan oleh Daud untuk memusnahkan Goliat. Apa ini tadi namanya? Iya betul, ketapel atau blandring ya. Adik-adik bisa membuat ini ketapel atau blandring dengan bahan kardus bekas. Ini kardus bekas aqua ya adik-adik. Nah nanti bisa adik-adik gambar ketapelnya seperti ini, mirip seperti ini. Kemudian tali bekas, adik-adik cari tali bekas yang sudah tidak terpakai ya. Kemudian ini digunting, lalu diberi lubang saja, diberi lubang, kemudian talinya dimasukkan. Kemudian nanti adik-adik bisa mencari batu untuk
pengumbannya, alat umbannya. Demikian adik-adik. Jadi atau di rumah pasti ibu kalian punya jepitan cucian ya. Nah, bisa pakai yang agak besar jepitannya. Nanti bisa menyerupai ini ya, jepitan cucian. Lalu pakai tali. Kemudian pengumbannya supaya nanti tidak membahayakan, jangan pakai batu, pakai kertas yang diuntel-untel ya. Kertasnya diremet-remet, dibentuk batu. Jadi nanti ketika diumbankan tidak berbahaya, jangan batu ya. Jadi bisa menggunakan jepitan cucian, bisa menggunakan kardus bekas. Gitu adik-adik. Ya, selamat mencoba. Tuhan memberkati.